Halo temannya Velin, mampir lagi ya kalian kesini. Yuk masuk. Sebelum mulai aku mau ngingetin untuk jangan skip iklan ya, untuk membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Hari ini aku dan Ama benar-benar sibuk. Dari pagi sampai malam harus membuat roti dan kue pesanan keluarga di kota. Seperti biasa, tiada hari tanpa roti 1000. Roti legendaris turun-temurun yang sudah Ama buat 50 tahun lamanya. Sedikit cerita aja, dulu roti 1000 berbentuk panjang dan tidak memiliki isian selai di dalamnya. Dari dulu sekali, sempat dijual dengan harga 10 perak, lalu naik ke 100 perak. Nah, sekarang harganya menjadi 1000 rupiah. Ya, karena perkembangan zaman dan banyak produk baru yang menjadi saingan dagang, maka roti 1000 terus berevolusi dari satu dekade ke dekade yang lain. Roti 1000 ini diambil dari harganya yang 1000 rupiah, bukan jumlah rotinya ya. Kalau kami memegang roti perharinya hanya 50 sampai 100 biji lah, tidak sampai 1000. Aku selalu jujur sama kalian temannya Velin di YouTube. Tidak melebih-lebihkan apalagi mengurangi. Dan jujur, roti 1000 ini tidak bisa dikirim keluar kota karena tekstur roti yang kempes. Jadi, kalau kalian melihat ada oknum yang menjual roti 1000 kami di Keranjang Kuning, Facebook, ataupun marketplace lainnya, hati-hati itu penipuan. Kami tidak pernah berjualan roti dan kue di online, hanya offline antar desa saja. Hari ini kami turut membuat roti dengan isi selai rasa nanas. Kemarin, setelah mencoba-coba resep, akhirnya terciptalah selai nanas. Selai nanas kami tidak memakai buah nanas asli ya, makanya aku selalu menyebutnya dengan kata selai rasa nanas, karena tidak ada kandungan nanas di dalamnya. Ternyata setelah di baking, ada beberapa roti rasa nanas yang tidak layak jual karena gagal mengembang. Jadi harus aku pisahkan. Kami mencoba menjual 20 buah dulu untuk tes pasar, karena tidak semua isian selai bisa diterima masyarakat. Di sini jarang ada masyarakat yang suka selai blueberry. Kebanyakan konsumen memilih selai coklat dan stroberi. Padahal aku dan Ama sangat yakin kalau selai blueberry ini akan sangat laku. Selain rasanya yang unik, tidak ada kompetitor yang menjual rasa yang sama. Tapi itulah hidup. Manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Terkadang, apa yang kita harapkan justru paling mengecewakan. Tapi, sesuatu yang tidak kita sangka-sangka justru bisa terkabulkan begitu saja. Dalam hidup ini aku belajar satu hal, yaitu untuk tidak menaruh ekspektasi. Berharap akan sesuatu yang tidak pasti, karena disitulah Tuhan menguji hati manusia. Yang katanya tidak berharap, kok ujung-ujungnya malah kecewa? Berarti kamu menaruh harapan dong. Sudahlah, hidup itu dinikmati dari hari ke hari, one step at a time. Jangan terlalu jauh memandang. Nanti momen di depan mata justru terlewat. Seperti hari ini, hampir saja Ama membeli mixer baru di toko online. Padahal beliau mempunyai standing mixer yang masih sangat bagus dan berkapasitas besar seperti ini. Jadi hari ini kami coba-coba membuat bakpao kelapa menggunakan mixer besar. Jujur, hasilnya jauh lebih lembut daripada ngulen dan ngadon sendiri. Hanya saja kurang puas gitu rasanya kalau tangan tidak merasakan sendiri adonan. Kayak ada yang kurang gitu. Hari ini ada orderan bakpao kelapa 30 biji dan juga pia kacang 90 biji. Wah, ada aja ya rezeki dari orang-orang baik.
Ini keluarga sendiri yang pesan. Banyak yang nanya, "Loh kak, hasil penjualan kemana semua? Apa kakak ambil sebagian? Kan kakak bantu jualan, promosi, dan bantu bikin kue lagi." Jawabannya, aku nggak ngambil sepeser pun hasil penjualan kue, pia, bakpao, roti, dan makanan apapun yang ama jual. Alasannya, karena aku bekerja secara ikhlas di dapurnya ama. Aku sayang ama. Mungkin kalau aku tidak tinggal bersama beliau, beliau akan kesepian, bikin roti sendiri, atau bahkan tidak punya teman. Ya, aku harap dengan kehadiranku di rumah, beliau lebih senang dan punya teman curhat. Kalian juga gitu ya, yang punya nenek, kakek, ataupun orang tua, mereka itu butuh ditemani. Ini bukan tentang berapa banyak uang yang kalian berikan, tapi seberapa sering kalian ada bersama mereka. Sesederhana, coba deh sempatkan waktu untuk menelpon, bertukar pesan, atau mengunjungi mereka di kampung halaman. Menunjukkan kasih sayang tidak selamanya harus dengan memberikan uang jajan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang belum bisa bahkan memberikan uang. Nggak masalah kok. Hadirmu di hidup mereka saja sudah lebih dari cukup. Karena kalau mereka sudah tidak ada, maka yang kita akan sesali adalah kurangnya memori bersama mereka. Maka, selagi mereka ada di dunia ini, ya dibahagiakan, disayang, dan yang paling penting, harus diberikan kabar. Setelah membuat bakpao kelapa pesanan orang, kami lanjut nih, membuat isian pia tradisional ala keluarga. Masih menggunakan alat giling tradisional yang sudah turun di generasi ketiga, yaitu ama aku. Kemarin sih, aku sempat melihat di toko peralatan masak begitu. Masih ada kok yang menjual alat giling seperti ini, kalau kalian mau beli yang sama ya. Selain untuk menggiling kacang hijau rebus seperti sekarang ini, bisa juga dipakai untuk menggiling ikan, kentang, umbi-umbian rebus, dan juga daging matang. Bisa jadi mesin alternatif untuk kalian yang butuh penggilingan tapi tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk modal listrik. Karena alat yang satu ini tidak menggunakan listrik sama sekali. Kalau pia bikinan pabrik yang berskala besar, mereka memakai mesin giling modern. Jadi, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga seperti kami. Karena tuas alat giling ini sangat berat diputar. Proses pembuatan pia kacang ini benar-benar PR. Apalagi kalau masih tradisional seperti ini. Aku dan ama bergantian mengaduk. Kalau di sini kami sebutnya unti pia atau isian pia. Jadi, unti pia ini harus diaduk sampai minyak habis dan kacang hijau mengering. Lihat aja, kompor dan wajan yang kami pakai berukuran besar, jadi bisa muat banyak. Beneran bisa capek satu badan demi mengaduk isian pia yang satu ini. Maka dari itu, setiap 30 menit, aku dan ama harus bergantian duduk di depan wajan raksasa dan mengaduk tanpa henti. Karena kalau adonan tidak diaduk, kacang hijau bisa cepat gosong dan tidak layak makan. Buat kalian yang punya usaha rumahan, semangat ya! Sebenarnya, aku membuat YouTube channel ini terinspirasi dari UMKM. Aku sendiri pernah ada di posisi tidak punya uang dan bingung mencari kerja. Melihat resep-resep makanan di YouTube yang memakai banyak peralatan canggih, jujur membuat aku minder, karena aku paham rasanya. Kalau usaha rumahan, pasti terbatas alat, bahan, dan juga uang.
Memang sih, di mana-mana kalau orang mau berbisnis pasti membutuhkan modal. Tapi aku tahu, tidak semua orang di luar sana memiliki modal yang besar untuk awal jualan. Maka dari itu, resep kami biasanya minim bahan dan minim alat, sehingga bisa menjadi inspirasi dan ide jualan. Banyak resep dari Ama yang aku tolak karena terlalu ribet, bahannya sulit didapat, atau bahkan memerlukan banyak alat. Dan itu sangat tidak cocok untuk ide jualan menurut aku. Jadi, buat anak muda di luar sana yang masih terjebak dalam dunia senang-senang, jangan terlalu lama ya mainnya. Ingat, semakin besar, semakin paham kalau dunia itu tidak seindah hanya tidur, bermain game, dan bermalas-malasan. Semakin cepat bergerak, semakin baik. Mulai aja dulu. Jangan kebanyakan berencana yang tiada habisnya. Mimpi tanpa usaha itu namanya wacana. Seperti kata aku tadi, kalau mau usaha tidak perlu kok modal yang besar. Terpenting ada niat. Kalau usaha itu sudah ada, maka pintu rezeki pasti akan dibukakan. Aku nggak bilang kalau kalian bisa langsung sukses, beli mobil baru, punya rumah besar dalam waktu singkat. Hidup itu sebuah proses pendewasaan. Percaya deh teman-teman, orang yang sudah terlahir kaya tidak tahu apa rasanya menjadi orang kaya. Karena mereka berpikir itu adalah sebuah kebiasaan. Sebagai contoh, anak yang dari kecil sudah terbiasa melihat ibunya belanja ke toko sampai habis puluhan, bahkan ratusan juta, mereka tidak tahu betapa bahagianya membeli barang mewah hasil menabung. Ya, balik lagi, karena sudah terbiasa. Sedangkan untuk aku dan kamu yang lahir dari keluarga cukup, kita masih memiliki ruang untuk menjadi apa yang kita inginkan. Jangan sedih, terlahir dari keluarga yang biasa, keluarga miskin, keluarga yang tidak utuh, atau keluarga yang berantakan. Pernah gak sih kalian berpikir, kenapa Tuhan melahirkan kamu ke keluarga yang begitu? Sini aku kasih tahu. Tuhan itu tidak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusia. Maka, untuk kamu dan aku yang lahir di keluarga seperti ini, kita adalah orang pilihan Allah. Kita kuat, kita hebat. Itu kenapa Tuhan memilih kita, karena Dia yakin kita bisa melalui semua cobaan yang Dia berikan. Ingat, Tuhan itu tidak pernah salah. Dia memberikan pertarungan paling hebat untuk tentaranya yang paling kuat. Dan kamulah orangnya. Gak berasa ya, dari jam 5 subuh sampai jam 8 malam, kalian menemani aku di dapur membuat roti, bakpao, dan juga pia pesanan keluarga. Capek sih aku, Ama saja sudah menyerah dan beristirahat. Sedangkan aku masih harus menyelesaikan pia yang dipanggang di dalam oven. Seperti yang kalian tahu, kami tidak memiliki pegawai. Jadi bukan bermaksud melebih-lebihkan ya, tapi beneran capek banget. Ya udah, itulah tadi keseharian kami hari ini. Gimana? Seru kan untuk ditonton? Kalau suka, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Besok-besok jangan lupa mampir lagi. Kan udah sering mampir, jadi jangan sungkan. Anggap aja rumah sendiri.